akalnya masih ada dong, masa makan. Masih bisa dong bedain. Bedain sedikit bisa. Bisa. Bolu tahu lah. Tahu. Kalau tai kebo enggak lah. Antara tai kebo sama kue bolu berarti Anda masih punya akal waktu itu. Bisa bedain dong. Duit 100.000 sama 50.000 bisa bedain dong. Itu masih ada punya akal. Tapi giliran manusia dan Tuhan, waktu masih oten bisa bedain nggak? Ya nggak bisa. Mati akalnya di situ. Nah, dengerin tuh Mikana, kau bilangin saya nggak berakal, lu yang tidak berakal. Manusia lu bilang Tuhan lu. Oke. Kembali ke topik ya teman-teman, bahwa waspada. Jadi saya tadi ngomong itu, misionaris itu bisa ada di semua lini, di semua medan. Terutama daerah-daerah yang rawan. Mereka targetnya adalah umat Islam yang tidak mau belajar. Umat Islam yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh. Targetnya di sana, di pedalaman. Bahkan udah masuk ke perkotaan. Saya aja disamperin kemarin. Saya sendiri bro disamperin. Cuma sayangnya saya sendiri di rumah, saya nggak sempat rekam pertama, hanya terakhirnya saja. Ayo saya bilang, Bu, Anda dari mana? Dari sini. Bukalah brosurnya. Oh iya, makanan gue ini tiap hari. Bisa nggak lu masuk ke dalam? Kita diskusi 24 jam. Tapi jangan direkam ya, nggak bisa direkam. Saya hanya didatengin, tapi gue tabok. Oh ya, lu pegang itu gue hafal. Ini loh gue bilangnya, ada videonya gitu loh. Ada rekamannya, sudah saya upload. Jadi apalagi kalian semua yang ada di pedesaan waspada. Anak sekolah diincer. Ya, ini sudah hampir kayak narkobok gitu loh. Anak sekolah diincer. Tapi parahnya lagi teman-teman. Ini lebih parah nih. Mereka datang ke tempat kelahiran Tuhannya, mereka ditolak. Mereka datang ke tempat kelahiran Tuhannya, memperkenalkan Tuhannya di sana. Apa yang dia dapat? Diludahi dan digam-gam lah, begitu, seperti itu. Coba kalau umat Islam datang ke tempat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah Anda di sana merasa nyaman? Coba saya tanya semua lagi, netizen semua, ikhwan fillah yang ada di seluruh dunia ini, baik yang mendengar live maupun tidak. Kalian semua ini kalau datang ke tempat atau ke negara kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian A merasa nyaman, B diludahi? Nyaman. Masya Allah, nyaman. Tapi kenapa ya Kristen ini, misionaris ini datang ke tempat kelahiran Tuhannya malah nggak nyaman? Diludahi, digamparin. Nah inilah perbedaannya gitu loh. Karena Islam ini bukan misionaris, Islam ini dakwah. Mau menerima ya monggo, mau tidak ada paksaan. Lakum dinukum waliyadin. Begitu kira-kira teman-teman. Karena guru saya udah masuk, silakan disambut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desuki Juwebel berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tinora, Mbak Nora, Bunda Rama, Ustaz Talib, Bang Jan Santang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi gitu. orang Sanggawa ini? Entah. Gak boleh kayak gitu. Teman-teman silakan nih. Taruh di bawah ini ada yang bilang saya ngawur. Ya si Papin matoa naik lah. Tapi berilmu ya. Kalau lu nggak berilmu gue turunin. Silakan naik. Dijambak itu. Saya katanya ngawur. Ngawurnya yang mana bro? Gak tahu siapa moderator. Semua yang ngomong, semua yang saya omongkan fakta. Pak De pernah nggak didatangi misionaris Pak De? 2014 kabur lawan saya. Saya baru pulang kemarin Pak De. Iya. Datang ke depan pintu Pak De. Dia bukan datang ke saya Bang Andi. Jadi di pasar itu saya dihubungi sama orang. Aku mau ngomong ada ini kalian tuh agama apa sih?
suka kalian menjelekkan agama Kristen. Kenapa kalian nggak Yang khotbah jelekin agama siapa, kalian? Mbak? Yang jelekin Berbuat siapa? baik. Ah. Yang jelekin siapa? Orang kita ngomong, ada misionaris datang. Ya ujung-ujungnya kabur. Untungnya waktu itu saya belum punya YouTube. Tapi misionaris-misionaris seperti itu biasanya dari seksi Yehova yang selebar-selebar apa ini? Selebaran itu. Siapa yang menghina, Bu? Ini fakta loh. Saya didatengin. Videonya banyak. Mereka datang ke tempat lahirnya Tuhanmu. Ya, ke Yerusalem sana. Orang lagi hari Sabat, dia jual Tuhanmu di sana, teriak-teriak, Yesua Amasia, Yesua Amasia. Ya faktanya diludahi, Bu, ada yang digampar. Loh, kenapa lu bilang kami yang menista? Fakta lo itu, Bu. Fakta lo itu. Mana yang kami menista, Ibu? Mana yang menjelek-jelekkan agama Ibu yang mana? Justru di dalam Bible itu Tuhanmu diolok-olok, bukan kami yang olok-olok. Coba kau baca Bible. Di mana tertulis ya Yesus diolok-olok ya Pak? Lupa saya. Coba saya lihat dulu. Ada yang paham? Lupa saya. Yesus diolok-olok. Masih bikin judul. Di Matius 26 67 sampai 68. Boleh Anda baca di sana. Jadi perikopnya itu Yesus diolok-olokkan. Baca Matius 27 sampai habis. Jadi kapan kami mengolok-olok, Bu? Kapan kami menjelek-jelekan? Enggak loh. Yang kami omongkan fakta, Bu. Jangan marah-marah atuh, Bu. Oke, Bu. Silakan buka mic-nya, Bu. Ya, disapa dulu tamunya, disapa dulu. Silakan. Ini ada Ricky Sianturi. Ina, Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya. Ricky sama Ina. Terlalu goblok ini agama ini, mau memprovokator semua umatnya. Ya, Udah urusin agamamu sendiri gitu loh. mulutnya bisa dijaga nggak, Mbak? Biarin nih, nggak apa-apa, jangan di-mute, biarin ngomong. Nggak apa-apa. Nggak usah heran kalau dia kayak gitu. Itu nyontoh Yesus. Yesus kan suka maki-maki orang. Bahkan ada orang minta tolong aja disamain dengan anjing. Bukannya kalian yang suka memaki-maki? Yesus suka maki-maki. Itu yang suka maki-maki. Bukan ada aku maki-maki, suruh apamu berbuat baik, kan itu dibilang. Kok usah kamu berkata kotor, Bu? Cari duit dari sini tahu. Barusan kau berkata kotor. Oh iya, barusan kau bilang kotor-kotor. Oh iya, barusan kau kotor-kotor ngomongnya loh. Ada kotor-kotor. Lupa lagi dia tadi. Lu ngomong apa? Netizen tadi dia ngomong apa? Netizen? Kata kotor loh tadi keluar dari mulutmu, Bu. Buat forum, Yesus begini. Ibu Angel, gereja tsunami kan terjadi. Kalau lagi men gak usah naik di Komal, turunin aja lah. Orang lagi men dinaikin ke Komal. Enggak, kurang belanja jangan naik sini. Kamu cari koin, nggak kayak gini caramu. Mulut itu Emang urusannya apa? Emang kau yang ngasih koin? Daripada merjemaat perpuluhan, mending cari koin. Perpuluhan kami mending kan jemaat udah ditipu, bangun dimintain duit lagi. Minta tengah jalan. Bukan kayak kau minta. Ini mau saling caci maki atau gimana, Mbak? Yesus itu juga ngemis-ngemis. Angel. Yesus itu juga pengemis dia. Biarin. Ini lihat di dalam Metro Henry ya. Di dalam Metro Henry. Waduh. Entah apa yang kalian pelajari agama kalian? Mempelajari agama Kristen kah kalian? Iya, mempelajari. Bu, tadi topiknya ini loh, Bu. Ibu bisa Ibu bisa dengarkan nggak tadi topiknya? Ya, Bible yang Anda pegang itu, Bu, mempergunakan istilah-istilah dalam Al-Qur'an, Ibu salah gunakan loh. Duluan bigal daripada Al-Qur'an. Tuh kau terlalu goblok. Kalian mau ikuti kami, bukan kami. Ngeluar lagi kan kata-kata kotornya. Keluar lagi kan kata-kata kotornya. Kalian mencaci-caci Tuhan, apa maksudnya? Yang blow on itu, Bu. Begini loh, dengerin baik-baik, Bu ya. Yang blow on itu
ada manusia pernah dikandung 9 bulan dilahirkan lu bilang Tuhan, itu yang blow on Tuhan namanya. itu bisa menjadi apa aja. Dia berfirman, jadilah manusia. Bisa. Itu Jadi namanya. maksudmu, Al-Quran kalian. Ayatnya Itu namanya bukan surga belum. gitu. Masa ada Tuhan dilahirkan kan bukan Tuhan itu kan bayi. Itu yang blow on, Bu. Enggak, memang otakmu nggak nyampe sampai situ. Lo kok tak masa ada Tuhan pernah, Bu? Jadi- Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Otakmu berfungsi nggak? Ada Tuhan pernah jadi bayi. Dengerin dulu pertanyaannya. Masuk akal nggak Tuhan pernah jadi bayi? Ayo jawab, Bu. Masuk akal nggak? Masuk akal bisa Tuhan menjadi apa? Berfirman dia mau masuk ke Itu. Tuhan apa bisa. Ya, Tuhan jadi bayi, masuk akal. Berbuat baiklah, katakanlah musuhmu. Ya itu dari bahasa Tuhan. dia, itu makanya ada perjanjian baru. Tuhan jadi bayi masuk akal gitu? Ibu pelan-pelan. Bu. Masuk akal itu Iya, orang iya. yang ikuti Nabi Muhammad itu nikah. Pelan-pelan, Bu, pelan-pelan. ajaran kasihnya, katanya ajaran kasih, Bu, tunjukkan. pelan-pelan. Tunjukkan ya. ajaran kasih. Ini ruangan Sis, adem. itu Ini ruangan bom-bom adem. itu. Di sini pakai AC ya. Pelan-pelan. Bu. Pelan-pelan. Ibu tadi mengatakan bisa saja. Tuhan bisa jadi apa aja. Pelan-pelan. Tolong, Ibu kan Kristen katanya ya. Ibu ketika naik komal jangan menunjukkan kekristenannya ya. Coba jangan dipakai kekristenan di sini seperti yang sudah Ibu lakukan. Nah sekarang saya tanya, ketika Tuhan bisa menjadi apa saja, bisa nggak Tuhan itu juga menjadi iblis? Tuhan itu bisa menjadi apa aja, tapi dia nggak mungkin mau menjadi iblis. Loh. Itulah. Gimana sih Ibu? Nggak mungkin. Kan Ibu sendiri Dia yang bilang. mengasihi umat. Loh, Dia kan mengasihi Ibu, umat. Ibu sendiri yang bilang Tuhannya Ibu itu Kira bisa nggak jadi ada. apa aja, kan gitu. Enggak, memang iyalah. Agama Kristen itu salah karena dia mengasihi musuhnya. Kami itu salah. Kami Nah, itu nggak boleh sekarang- berbuat jahat kepada orang yang jahat. Tapi kami harus Oke. Nah, sekarang kami ini musuh atau kawan, Bu? biar masuk surga. Nah, biar masuk sekarang surga, kami ini itu musuh harus atau beribadah. kawan? Betul, Kenapa itu. Ibu caci maki kami? Kalau nafsu itu harus Bu, disalurkan. Ibu nggak boleh kenapa ditahan. Ibu? Itu yang Aduh, betul. Mak. Nah, kita bom lah yang Jangan-jangan agama tadi lain, kayak kembaliannya masuk 1000 surga. perak masih ke bawah sama tukang sayur, ibunya ngamuknya di sini. Aduh, janganlah, Bu. Jangan. Bu, ya. gini diskusinya gini, Bu, gantian bicara, Ibu dulu yang bicara. Ibu dulu yang bicara. Bu dengerin dulu, Bu. Jangan saling salah. Ibu dulu yang bicara, nanti itu salib lagi gantian bicaranya ya. Ya silakan Ibu, keluarkan unek-uneknya, silakan. 2 menit, Ini silakan. aku bilang sama kalian kan. Kalian kan agama Islam, ada Al-Quran. Ya kalian kaji itu Al-Quran itu, kalian hafal, kalian aja umat kalian berbuat baik. Loh, Yesus kok Ibu itu begini, gitu? begini. Ngapain kalian urusin? Mau Bu, orang tuh gak punya keyakinan loh. itu gak urusan kalian. Terus Gitu. kenapa Ibu ngatur-ngatur Kok agama aja. kami, nyuruh-nyuruh kami, Bu? Kenapa Ibu tidak toleransi? Kenapa nyuruh kami baca Al-Quran? Kenapa nyuruh-nyuruh kami begitu? Kok intervensi ke dalam agama kami? Cari orang mualaf, dicari mualaf, nanti mualaf ribut. Begini diajarkan untuk memprovokator. Kalau kami masuk ke Udah cukup kan? Udah bilang 2 menit selesai. Gantian, Bu. Ustaz, silakan lagi, Ustaz. agama, Gantian, woi, gantian. Itu kami Gantian. Ustaz Alif lagi baru Anda. Gini ya, Santuy. Ibu kalau- kayak gitu Ibu- kan nggak ada positifnya Ibu, kalau kalian. Ibu Untuk mau apa naik buat komal, kalau mau aduh. provokator orang. Ibu kalau nggak kalau mau diatur mau saya turunkan ya. Entar dulu izin tadi. Ibu mau diatur atau tidak? Katanya ajaran kasih kok gini banget. Ibu kayak serigala berbulu domba loh. Ibu ganas banget malam ini. Kenapa Ibu ganas? Kenapa? Ajar Bisa nggak kooperatif di sini, Bu? Kalau nggak kooperatif, saya turunin. Ya udah saya turunin aja ya, Bu ya. Oke? enggak, Boleh saya turunkan, Bu? kalian nggak punya etika, tahu etika. Ya udah, silakan belajar lagi sekolah etika di luar negeri. Mana ada ajaran etika di sana? Tunjukkan ajaran etika di dalam Bible di mana? Gimana coba? Ajaran etika di dalam Bible? Mau tak bongkar? Terjemahannya aja yang udah nggak beretika kok. Halo. Ya, silakan, Etika mulutnya aja kayak lonte, sosokan etika apa? Halo, selamat malam. Malam Bang. Mulutnya aja kayak lonte gitu kok etika. Kalian. Ntar Pak De gitu loh. Halo, Ya Riki ini Muslim Kristen, halo. Pak Riki. Kristen, Pak. Iya, iya. Mau topik apa Bang? Ini kan judulnya aku tengok, Oten Waras naik. Ya. Nah, Anda berarti waras ya, Bang? Nah, itu dulu aku kan pahamin judulnya dulu. Ya, berarti Anda waras, makanya Anda naik kan? Nah, kalau itu sih tergantung orang yang menilai kita waras apa enggak.
Ah, mari kita nilai bareng-bareng. Nah, silakan. Berarti masih setengah-setengah kalau gitu. Saya cek dulu ya. Kita tes kewarasan dulu ya Pak De ya. Kita tes dulu ya Pak Iya, Riki ini. silakan Bang Adi. Ini Cek menurut dulu, saya, Bang Pak. Adi ini. Ya menurut Anda, dengerin dulu Bang. Dengerin dulu sih. Ya, Anda tidak waras nih kalau Anda yang ngomong nih, kalau ada ngomong Ya, juga. ngomong. Ya gitu. Gantian ya. Abis ini Anda ngomong kok. Siap. Ya. Kan ada manusia yang pernah dilahirkan menjadi bayi. Ya. Namanya anak-anak yang melahirkan Bunda Maria, anaknya yang bayi itu namanya Yesus. Menurut Anda, bayi itu Tuhan atau bukan? Maksudnya lahir bayi. Saya ulang lagi. Di dalam Bible Anda itu ada namanya Bunda Maria. Ya, betul. Melahirkan bayi Yesus. Ya, betul. Pertanyaannya, bayi itu Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan menurut saya. Nah, ini waras atau tidak? Ya, tergantung orang. Itu kan pendapat saya. Oke. Ini menurut Anda waras? Ya, yang menilai kita waras apa enggaknya kan tergantung orang berinteraksi. Coba buktikan kewarasan Anda kalau bayi itu adalah Tuhan. Silakan. Ya, kalau menurut saya sih waras. Kalau membuktikan itu bukan dari takaran saya gitu loh, Bos. Sebab saya masyarakat awam, cuman saya bisa pakai logika dikit aja gitu kan. Ya, silakan. Logikanya bagaimana? Kalau logikanya yang namanya, kalau pelajaran saya semenjak saya kecil ya, itu firman jadi roh pertama, roh jadi daging. Ya, daging ya lahir sebagai manusia, yaitu Tuhan. Itu menurut yang saya pelajarin. Oke, stop. Oke. Menurut Anda bayi itu adalah Tuhan? Ya. Bayi itu yang merawat manusia atau Tuhan ini yang dirawat oleh manusia? Nah, gini, kalau menurut saya ya, karena abang yang bertanya ya. Ya, silakan. Saya wajar menjawab kan. Oke. Tergantung jawabanku terima apa enggaknya gitu kan. Aman Bang, aman. Kita toleran kok, toleran kita. Nah, ceritanya gini, kalau ceritaku ya. Awalnya semua ini firman. Udah berfirmanlah, makalah jadi gitu kan. Menurut agama Kristen kan, Nasrani lah gue bilang ya. Ya, setelah firman itu turun ke Bunda Maria, kau akan mengandung, kata firman. Yang kau buatlah namanya Yesus. Ya, mengandung dia, terus dilahirkan, terus dikembangkan, dirawat anaknya. Oke, cukup. Yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Itu udah aku bilang tadi Bang, itu semua bermula dari firman. Saya nggak nanya bermulanya, saya udah nanya yang ada dalam kandungannya. Kan Maria pernah mengandung tuh. Ya, pertanyaannya adalah yang dikandung Maria itu A manusia, B Tuhan. Tuhan. Oke, siap. Jadi Tuhannya Maria adalah yang dikandung Maria gitu ya? Nah, itu kembali lagi ke kemana? Tritunggal lagi Bang, Trinitas. Gimana menjelaskan itu, silakan. Trinitas itu kan ada 3 pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus? Ya, sementara kan semuanya penciptaan bumi ini kan awalnya semua firman. Jadi saya nggak nanya penciptaan, yang saya nanya isi kandungan. Aku jelasin dulu awalnya. Nggak usah dijelasin yang panjang, langsung aja. Dengerin pertanyaannya, saya ulang lagi. Oke. Yang dikandung Maria ini kan Anda bilang Tuhan, betul? Tuhan. Bumi ini tercipta dari mana? Dari firman. Dengar dulu, nggak membahas bumi, membahas isi kandungannya Maria, Bu. Ya. Seperti itu. Ini kenapa sih perempuan yang lagi Kenapa nih dinaikin lagi ini? Kenapa Orang lagi? Jeplak, mulut atas bawah ikut ngomong kayak gitu kok diikutin loh. Ini Riki bagus loh. Nah, topiknya adalah yang dikandung Maria ini. Jadi jangan membicarakan di luar kandungan dulu ya. Ya, betul. Oke. Yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Jadi ada Tuhan pernah di dalam kandungan, betul ya? Ya, betul. Apakah Tuhan itu maha kuasa, Bang? Betul, maha kuasa. Maha kuasa. Menurut kekristenan saya ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Saya toleran kok jawaban Anda. Jadi menurut Anda Tuhan di dalam kandungan itu maha kuasa? Betul, maha kuasa. Oke. Apa yang dikuasai Tuhan dalam kandungan, Bang? Ya, alam semesta semua yang hidup, semua yang pokoknya alam semesta lah.
Oke, jadi Tuhan mengontrol alam semesta dari dalam kandungan gitu ya? Ya betul. Oke. Tuhan Oke, dalam, udah. ntar dulu bang, Tuhan dalam kandungan ini bang, itu bisa mencari makan sendiri atau dikasih makanan oleh yang mengandung? Ah, kalau itu kan bisa aku jelasin dulu Ya dikit. silakan bang, silakan. Oke. Jadi ceritanya gini, ceritaku lah bercerita, ini cerita kekristenan ya. Iya bang. Awalnya semua firman, udah karena manusia itu masuk dalam dosa, udah ada baiknya Tuhan itu menjadi manusia. Itulah yang kembali tadi ke Trinitas tadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebelumnya itu semua firman, karena manusia masuk dalam dosa, ada baiknya Tuhan itu menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Gitu loh bang. Nah, Itu dia sebagai pertanyaannya, Bang. manusia, dengar Bang, dulu bang. kayaknya itu bukan Ku jelasin pertanyaannya dulu deh. dikit. Ku jelasin dulu dikit bang, sorry. Iya silakan Nah, bang. jelasin dikit ya. Karena Tuhan itu udah jadi manusia, itu Roh Kudus sebelumnya. Karena dia manusia namanya Yesus Kristus. Karena manusia kan ada prosesnya dari kandungan, dari janin lagi loh, kandungan, janin, ya udah lahir udah sampai besar gitu loh bos. Oke, bukan itu pertanyaannya bang. Nah, Ya nggak tunggu panjang. semenit lagi. Bah, kepanjangan mas, saya hormati. Jadi Oke, gini loh siap, bang. siap. Lanjut. Kita fokus saja. Tadi Anda udah mengiyakan Tuhan yang Maha Kuasa dikandung Maria. Dia bisa mengontrol alam semesta melalui lewat dalam kandungan. Betul. Ya, pertanyaan saya selanjutnya adalah Tuhan di dalam kandungan ini itu mencari makanan sendiri atau mendapatkan asupan makanan dari yang mengandung. Itulah bang. Ya betul, dari yang mengandung ya betul. Berarti Tuhan membutuhkan pertolongan Bunda Maria. Betul. Pantas nggak Tuhan membutuhkan bantuan bang? Nah, kan udah aku bilang tadi bang, Apa dia itu, Bang? kan jatuh jadi manusia. Ya wajarlah dia minta tolong sama manusia. Oh berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. Kan kembali ke Trinitas tadi loh bos. Oh kembali ke mana bang? Trinitas tadi. Emang Ada Bunda Maria Kudus, mengandung ada Trinitas? Emang Bunda Maria mengandung Trinitas bang? Ya kan tiga unsur pribadi yang berbeda. Nah yang saya tanya yang ada dalam kandungan bukan di luar bang. Nah Yang saya itu tanya. kan di saat Firman itu jadi manusia, ada dua pribadi lagi yang mengontrol manusia, itulah kekristenan kita gitu loh bos. Jadi anaknya Maria ini dua pribadi. Ya itu kan ada tiga pribadi yang berbeda. Oh jadi isi kandungan Maria tiga pribadi. Waduh, anak Maria tiga dong sekaligus. Kan manusia loh bos, kan tangan bos tadi di kandungan bisa mengontrol alam semesta. Ya. Nah kan kembali ke saat dia menjadi manusia, kembali lagi ke unsur Trinitas tadi, Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh jadi anaknya Maria Bapak Putra Roh Kudus. Ya kan dia kan tiga pribadi yang berbeda. Enggak, anaknya Maria yang saya tanya. Anaknya Ya. Maria ada berapa sih waktu mengandung? Satu, Siapa itu? Yesus Kristus. Kenapa lu bawa tiga tadi? Ya kan udah kayak mana lah jelasinnya bang ya. Nah, Ya kan Anda mempersulit diri. Kita mau bahas Yesus, lu tambahin dua. enggak gini bang, Ya gimana? Ya silakan. Abang kenal rokok gak? Hah? Kenal rokok gak? Rokok bukan Tuhan. Enggak, itu contoh sebagai logika aja dulu bang, logika. Jadi lu logikakan Tuhanmu ke rokok. Enggak, pakai logika siapa tahu ya. Iya, ini membahas, dengerin dulu. Ini membahas Tuhan, tapi kau logikakan Tuhanmu pakai Udah, rokok gitu. lanjutlah pertanyaannya kayak mana tadi? Ya jangan logikakan Tuhanmu ke rokok. Waduh. Diperjualbelikan nanti Tuhanmu. Pakai cukai lagi. Janganlah. Oke, lanjut. Nah, jadi Tuhanmu di dalam kandungan membutuhkan bantuan yang mengandung Bunda Maria ya, gitu ya. Ya, asupan dari seorang ibu lah. Ya, berarti Tuhan membutuhkan asupan gizi dari ibu. Ya, betul. Oke. Siapa Tuhannya Maria waktu Bunda Maria mengandung Tuhan? Ya, Tuhannya. Jadi Ya. itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, ada tiga Trinitas tadi, kembali ke awal tadi loh bos. Jadi Tuhannya Maria tiga. Kan Trinitas Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu loh bos. Kan yang dikandung Maria Tuhan. Ya. Oke. Nah, siapa Tuhannya Maria waktu Maria mengandung Tuhan?
Mana dijelasinnya ya? Kayak gimana? Pada Gini segi loh, Ustaz Alim, tiga silakan, pribadi silakan. yang Ustaz Alim maju, aduh, saya pusing kepala gue dulu. Ya nanti Gini sebelum loh. ke Ustadz Alip saya mau sapa dulu bentar Bang Riki. Oke, Ini siap, ada siap. plat M. Plat M Muslim apa Kristen? Sama Adam. Plat Adam. Ih, malah gandeng. Ini plat apa sih? Oke. Plat M. Ya, lanjut Ustadz Alip. Dulu. Baik. Muslim. Untuk teman-teman Kristen ya, sebelum saya masuk kepada kitabnya Anda, izin kami menyampaikan salah satu ayat Al-Quran yang tertulis. Ini kan kita lagi diskusi. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 116 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa ma lakum min dunillahi min waliyyi wala nasir. Gitu. Artinya, sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain daripada Allah saja. Jadi, dijelaskan di dalam Islam yang namanya Tuhan itu satu adalah pemilik alam semesta beserta isinya. Bahkan juga yang mengaturnya, menghidupkan dan mematikan. Itulah Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa melindungi kita kecuali Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Makanya di dalam ayat lain dikatakan Allahus Somad. Allah itu adalah tempat bergantung seluruh makhluknya. Kalau ada kebalikannya, digantung oleh makhluk, itu sudah pasti bukan Tuhan. Nah, saya teringat di dalam kitab Perjanjian Lama, ada beberapa ayat ya yang menunjukkan kepada ajaran. Misal, Ulangan 32 nomor 39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Loh, ini hebat. Saya baca di dalam Perjanjian Lama. Tuhannya dengan percaya diri menjelaskan, seorang diri dia sendiri yang menghidupkan, yang mematikan, yang meremukan dan menyembuhkan. Masih agak nyambung dengan ayat yang saya tadi bacakan di dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu engkau besar ya Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Tuhan selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan segala telinga kami. Satu lagi, Yesaya 44 nomor 24. Saya masih di Perjanjian Lama. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Kalau saya baca di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan itu konsisten. Sendiri tiada Tuhan selain dia, yang membentuk orang di dalam kandungan, yang menghamparkan bumi, yang membentuk bumi, yang menciptakan, yang menghidupkan dan yang mematikan. Seorang diri. Nah, kenapa tiba-tiba saya bertanya kepada orang Kristen Tuhannya jadi 3? Di mana ayatnya? Bahkan ketika ke Yesaya 44 nomor 24 tadi, bahwa yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Loh, kalau gitu Maria pernah mengandung nggak? Pernah. Siapa nama yang dikandungnya anaknya? Yesus. Di mana ada ayatnya? Di dalam kitab Lukas juga dijelaskan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus. Ternyata yang membentuk janin di dalam kandungan Maria adalah Tuhan seorang diri yang tiada yang lain. Kenapa ini jadi 3, kawan? Siapa yang mengajarkan Tuhannya jadi 3? Kenapa anak yang dikandungnya dibentuk oleh Tuhan kau tuhankan? Ini yang tidak nyambung. Tadi sudah dijelaskan, Tuhan itu yang membentuk engkau dalam kandungan, yang menghidupkan, juga yang mematikan, yang meremukan, juga yang menyembuhkan. Tapi kenapa tiba-tiba di downgrade ketika masuk ke perjanjian baru? Tuhannya dihidupkan, lalu Tuhannya dimatikan, Tuhannya dirawat, lalu Tuhannya dididik. Ini gimana? Anda ada yang salah di situ, kawan. Silakan. Sebelum saya kelamaan. Izin saya menjawab ya, kenapa di perjanjian baru gitu begitu ya Pak ya? Halo?
Halo. Pokoknya silakan Bang, jawab. lanjut. Yang penting waktu Anda habis gitu aja lah. Saya ikutin aja. Halo. Iya bang. Saya kasih kesempatan Kristen bicara. jawab. Silakan. Ya dikit aja sih. Kalau di perjanjian baru itu kan, kalau perjanjian lama logikanya gini bang. Tangan ganti tangan, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Itulah perjanjian lama kalau di Nasrani. Di Kristenan yang saya tahu. Terus Tuhan ganti Tuhan. Datanglah perjanjian baru. Nah, itulah turun Tuhan sebagai manusia untuk menubuatkan perjanjian lama yang dibalas dengan semua dibalas dengan kasih gitu loh. Terus kenapa bang datang perjanjian baru, kenapa Tuhan ganti Tuhan? Nah, disitulah logika kita harus dipakai bang. Lah itulah makanya aku tanya. Kenapa jadi kalau konsep perjanjian lama tangan ganti tangan, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, kenapa datang perjanjian baru Tuhan kok diganti Tuhan? Nah, disitulah kejahatan dibalas dengan kasih. Karena seluruh dosa manusia itulah ditanggung Tuhan di kayu salib. Di dalam perjanjian lama Tuhannya berfirman, Aku yang menghidupkan, aku pula yang mematikan. Aku yang meremukkan, aku pula yang menyembuhkan. Kenapa di perjanjian baru Tuhannya yang diremukkan, bukan yang meremukkan? Ini ada yang salah di sini, kawan. Iya, ya itulah kalau ibarat logika gini loh. Bapak, abang percaya nggak Tuhan itu maha kuasa? Oh ya percaya dong. Tuhan itu maha adil, maha penyayang, maha segalanya. Tentu. Maha tahu. Kita sebagai abang percaya nggak orang berdosa? Percaya. Nah, kita sebagai manusia pemikiran Allah kita nggak bisa tebak. Disitulah logika bang. Ngapain kita main tebak-tebakan pikiran Tuhan? Kita ikutin apa yang tertulis yang disampaikan oleh Tuhan. Anda main tebak-tebakan dalam beragama nggak boleh. Di dalam kitab Amsal dikatakan bersandar kepada firman Tuhan itu harus, jangan pada pikiranmu sendiri. Ikuti apa yang tertulis, bukan main tebak-tebakan. Ya nggak bisa. Gini, kalau abang bawa sampai ayat per ayat aku nggak sanggup jujur. Soalnya aku bukan pendeta, aku bukan pengurus agama. Ya saya juga nggak sanggup kalau diajak Tuhan per Tuhan, karena Tuhan cuma satu. Per ayat itu yang aku bilang tadi bang ya. Iya, itulah kenapa jangan asumsi. Aku nyerah kalau ke situ. Soalnya jangankan kau bang, pendetamu aja nggak sanggup, apalagi kamu. Aku membahas agama ini berdasarkan logika dulu. Sebenarnya IQ masyarakat Indonesia itu gak sebatas, gak setinggi IQ yang kita harapkan bang. Ya coba gaya coba dulu. Logika coba main logika. Coba Anda main logika. Coba sedikit saya bertanya. Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk atau yang digantung oleh makhluk? Coba main logika. Main logika ya yang bergantung seluruh makhluk lah. Nah, berarti cacat logika ketika digantung oleh makhluk, betul? Ya salah lah. Gimana sih? Kan kau sendiri sudah pendapatnya tadi. Gini. Ya. Apa masih bingung dengan pertanyaan saya? Coba masuk logika mana? Tuhan itu tempat bergantung seluruh makhluk atau yang digantung oleh makhluk? Ya bergantung pada Tuhan lah, semua makhluk bergantung. Nah, secara akal sehat seluruh makhluk bergantung kepada Tuhan. Itu bagi orang yang percaya ya. Betul. Tidak untuk kalau ada yang digantung oleh makhluk pasti bukan Tuhan, kan gitu? Ya. Kan bagi orang yang percaya berarti yang sebaliknya berarti bukan orang yang percaya. Katanya lagi main logika. Ya, kan di dunia ini ada orang nggak percaya sama orang nggak percaya akan ada. Ketika ada bunyi ayatnya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, maka yang pasti di situ bukan Tuhan, betul? Kalau abang baca ayat. Itu gak sepenuhnya kalau abang gak tampilin Alkitabnya aku kayak mana lah kau. Loh, itu Yesus di situ. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Amin. Yang digantung pada kayu salib ini dituhankan oleh Kristen. Ya, betul. Yang digantung oleh tentara Romawi ini dituhankan oleh Kristen. Sekarang kira-kira masuk akal nggak Tuhan digantung oleh makhluk? Ya masuk akal karena itu kan statusnya, Pak. Statusnya itu kan jadi masuk akal sekarang. Padahal tadi bunyinya juga terkutuk. Kan, berarti kau punya Tuhan terkutuk masuk akal. Dengar dulu, bisa ku jelaskan dikit? Yuk, silakan. Itu kan udah aku bilang tadi, abang bertanya. Coba cara ngeles terbaiknya gimana? Silakan saya dengarkan. Nggak, kembali ke pertanyaan abang tadi, tergantung sama Tuhan, percaya akan Tuhan itu tergantung orang yang percaya. Kalau abang tanya sama orang yang nggak percaya, paling jawabnya tidak, iya kan? Logika nggak? Anda ini mau main logika? Pertanyaan logika saya tolong dijawab. Enggak, biar ku jawab. Oke, karena Tuhan itu, dengar dulu. Karena Tuhan itu firman-Nya menjadi manusia, kehidupannya wajar sebagai manusia. Cuman dia jadi manusia tidak berdosa. Manusia, cuman Tuhan Yesus itu karena untuk penebusan dosa manusia. Sekarang Anda tidak percaya yang digantung oleh tentara Romawi itu adalah Tuhan kalau gitu ya? Percaya Tuhan, dia Tuhan. Nah, ya sudah, berarti kau punya Tuhan digantung oleh makhluk. Ya, bisa lah, aku terimalah Tuhanku digantung. Oke, bisa saya jawab itu. Anda sedang melawan akal sehat Anda. Enggak, bisa saya jawab itunya sekarang. Masuk logika. Di tab-tab layar teman-teman, di tab-tab di share-share ya. Yang penting kau ini ngomong. Enggak, bisa enggak saya jawab, itu aja. Loh, dari tadi udah jawab loh. Enggak, masalah Tuhanmu digantung gitu kan, itu kan belum saya jawab. Ya udah jawab. Anda kalau tanya dalilnya di Galatia 3 nomor 13 yang tadi saya sebutkan, saya bantu deh. Apa? Ya, sebelum dijawab ini Mang Atas, Muslim apa Kristen Mang Atas? Biar ada slot. Ya, selamat malam. Malam. Kristen ya, Bang? Iya. Baik, Kristennya berarti di sini ada 3. Tolong moderator 1 slot ya dikosongkan. Silakan dilanjut. Ya, silakan Bang Riki. Oke. Padahal di dalam ayatnya tadi, di dalam kitab Perjanjian Lama itu dijelaskan yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jadi setiap ada yang di dalam kandungan itu dibentuk oleh Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Karena dia mengatakan yang menjadikan segala sesuatu. Yesus termasuk dari segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit, tidak ada yang mendampingi dia. Yang menghamparkan bumi, sampai-sampai Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Karena tidak ada. Kalimat tanya seperti itu menunjukkan tidak ada lagi Tuhan selain dia. Kenapa Kristen tiba-tiba menjawab ada yang lain selain Tuhan yang Esa itu? Kenapa ditambah jadi ada 2 dan 3? Ini kan keluar dari ajaran konsepnya bangsa Yahudi yang sudah paten dalam hal ketuhanan, bahwa mereka Tuhannya memang Esa. Makanya ketika Kristen tidak bisa rujuk dengan Yahudi, maka rujuknya dengan bangsa Yunani. Konsep dewa-dewa masuk, Trinitas, Triteos, Tritunggal, Tri apapun itu diadopsi oleh Kristen. Begitu jadinya. Oke. Ya, silakan. Kalau ada yang mau membantah, ini dari Mang Atas mungkin mau membantah, silakan. Mau ngebantu Riki atau Ina, kita diskusi santun dan ilmiah ya, jangan ada hujatan. Silakan. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Silakan, siapa yang mau ngebantah? Ina, Tuhan silakan itu, Ina. Tuhan tuh masuk dalam arti penguasa kan, Bang? Kayak pemimpin gitu, Bang. Betul nggak, Bang? Betul. Salah, Bang. Penguasa, betul. Kalau penguasa Pemimpin betul. Gitu. Ya, seperti kan Abang juga mengakui Muhammad itu sebagai pemimpin, kan? Penguasa, sebagai Tuhan. Betul nggak? Loh, kalau Anda lemparkan kepada manusia itu Tuhan, Bang. Iya, Tuhan sama Rob, toh Rob kan Tuhan. Anda mau membahas konteks makhluk atau kholik sang pencipta?
Nggak, kan peribahasanya Tuhan, omongnya Tuhan. Enggak, yang sedang kita bahas ini tentang makhluk atau tentang Sang Pencipta, Sang Holik. Kalau Anda mau sandingkan nanti kepada pernyataan sebuah bahasa, ketika tentang penguasa, nanti ada juga Tuan Takur, ada Tuan Tanah, ada Tuan Presiden, terlalu bias pembahasannya. Iya, makanya. Fokus kepada Sang Pencipta alam semesta. Tuhan Iya, itu makanya. kalau konteks dalam Rob sebagai satu pencipta alam semesta dan mengurus segala ciptaannya, itulah Tuhan yang maha kuasa. Jangan kau jadikan sebagai orang memiliki kekuasaannya terbatas. Itu nanti Tuhan namanya. Udah, jangan main kemana-mana kita pembahasannya. Nanti dibikin bias, dibikin liar. Fokus kepada Sang Pencipta alam semesta. Tadi Tuhan bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Kira-kira di dalam kitab Yesaya 44 nomor 24, dalam hal penjelasan Tuhan berfirman di sana, ada nggak Tuhan selain Tuhan yang Esa itu? Sampai menggunakan kalimat tanya, siapakah yang mendampingi aku? Jangan main tuan-tuanan lah kita. Nanti terlalu bias pembahasannya. Fokus kepada firman Tuhan gitu loh. Iya, maksudnya kan ini Bang, untuk kayak terlalu mendalami kitab nggak terlalu sih. Tapi setahu saya sih, kalau kita sembah ya semacam pemimpin gitu. Jadi apa salahnya kalau seorang manusia memiliki kepribadian yang baik, kita tidak ikuti acaranya gitu kan. Maksudnya Anda mau mengatakan bisa juga Pak Presiden juga dipanggil Tuhan gitu? Iya, kan dia pemimpin. Tuhan Presiden gitu. Aduh, kacau pula ini konsep. Untung Ya, aja nggak kayak mayoritas Kristen di Indonesia. Padahal di Nanti kitabmu Presiden sendiri, dipanggil Bang. Tuhan. Padahal di kitabmu sendiri dikatakan Tuhan bukan manusia. Bagaimana manusia kau panggil Tuhan? Di kitabmu sendiri Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Tapi Kok masih mereka ngeyel Tuhan, manusia dengan mau guru sama dijadikan Tuhan? Kenapa murid-muridnya memanggil Yesus murid sama Tuhan? Oh, enggak pernah murid-murid manggil Yesus Tuhan. Tapi Guru Tuhan, sama Tuhan itu? Tuhan itu kurios, Bang. Kurios itu Tuhan. Bukan Tuhan, Bang. Kalau Tuhan itu Theos. Itu artinya sama Bang, hanya beda kata. Oh, enggak bisa, Bang. Enggak bisa. Kitabmu sendiri, Tuhan loh, itu Bang. sama aja Bang. Kitabmu sendiri mengatakan Tuhan bukan manusia. Bukan Tuhan, anak Tuhan itu manusia. sama saja. Tahu ayatnya? Mau tahu? Iya, saya peribahasanya itu yang tulisannya yang salah saja, sama kayak Allah, Allah. Beda bahasa saja, penyebutan bahasa. Enggak, kalau Tuhan bukan manusia, kenapa Anda menuhankan manusia? Jangan-jangan kau nggak ngerti ada ayat ini di dalam kitabmu. Tuhan bukan manusia. Jangan-jangan nggak ngerti kau. Tapi Tuhan bisa menjadi Ngerti manusia. enggak ada